Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Hilal Al-Islami. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat dan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan hukum pidana. Namun sebelum itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai hakikat dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Teman-teman sekalian, bahwa hukum pidana itu didefinisikan sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat yang bersubstansikan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, yang kemudian disertai dengan ancaman pidana baik bagi siapa yang melanggar ataupun tidak mematuhi, kemudian kapan atau dalam hal apa pidana itu diberlakukan, serta pemberlakuannya tersebut dipaksakan oleh negara. Sebagaimana diksi pengertian tersebut dapat kita pahami sebagai pengertian hukum pidana dalam artian luas. Namun pada diksi tersebut dapat kita telaah pada diksi mengenai aturan dari suatu negara yang berdaulat yang berisikan perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana atau perbuatan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar atau tidak mematuhi. Pada dasarnya ini adalah hukum pidana material atau hukum pidana. Selanjutnya, sedangkan anak kalimat berikutnya menyatakan kapan atau dalam hal apa pemidanaan itu dilakukan, bagaimana cara pelaksanaan pidana, dan juga pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Sesungguhnya itu dalam konteks hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material sejatinya itu mengandung peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang. Sedangkan formil ini lebih kepada sejumlah aturan yang mengandung cara negara di dalam mempergunakan haknya atau instrumen di dalam melaksanakan pemidanaan. Nah, hukum acara pidana itu dapat diketemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 dan juga tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Nah, undang-undang ini berdasarkan pasal 285 itu secara resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu disingkat sebagai KUHP. Selanjutnya kita akan membahas inti dari pembahasan, yakni tujuan hukum acara pidana. Dalam penelaahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa hukum acara pidana itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, perlindungan atas harkat dan martabat, dalam hal ini tersangka ataupun terdakwa. Kemudian perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah. Kemudian dalam rangka kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana kita, kemudian mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum dan mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara rincinya teman-teman sekalian, bahwa hukum acara pidana ini bertujuan untuk mencari suatu kebenaran material, kemudian menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, kemudian menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas bahwa berdasarkan dari kalimatisasi tujuan hukum acara pidana yang dikemukakan oleh KUHP, juga ternyata dapat dipaparkan bahwa tujuan hukum acara pidana itu adalah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya
suatu hal yang mendekati kebenaran atau selengkap-lengkapnya dari suatu tindak pidana perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan itu mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan terhadap peristiwa pidana seperti itu dalam wujud pelanggaran hukum. Dan juga dalam hal ini meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana itu memang telah dilakukan seperti itu, dan apakah orang yang didakwakan tersebut itu dapat dipersalahkan. Namun juga ternyata teman-teman sekalian bahwa sekalipun putusan pengadilan itu dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dijatuhkan dan sudah memiliki keputusan hukum tetap atau kita kenal dengan inkrah, itu ternyata hukum acara pidana masih ada tujuan, yakni itu mengatur pokok acara pelaksanaannya dan pengawasan dari putusan tersebut dalam hal pelaksanaan putusannya. Nah, kemudian dalam pandangan salah satu ahli hukum pidana, Mr. J.M. van der Melon, itu mengemukakan bahwa setidaknya ada 3 tujuan dari hukum acara pidana. Yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, pemberian keputusan hakim dan pelaksanaan keputusan tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari KUHP ya, bahwa selain dari hukum acara pidana itu sendiri, bahwa secara materialnya yakni KUHP itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama sebagai sarana di dalam meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan dalam masyarakat, bahwa dalam hal ini menjadikan setiap anggota masyarakat itu mengetahui apa yang menjadi hak dan yang diberikan oleh hukum dan undang-undang kepadanya, serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. Kemudian selanjutnya ada juga meningkatkan sikap dan mental aparat penegak hukum, yang selanjutnya melindungi harkat dan martabat manusia, yakni manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dan sebagai makhluk yang sama derajatnya ya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir menegakkan ketertiban dan kepastian hukum. Adapun kemudian pengaturan terkait hal-hal yang mendasar di dalam KUHP, yang pertama itu ada hak terdakwa atau tersangka. Kemudian ada bantuan hukum pada setiap tingkatan pengadilan. Kemudian ada juga penangkapan dan penahanan, rehabilitasi dan restitusi atau dalam hal ini ganti rugi ya, penggabungan perkara gugatan restitusi atau ganti rugi, serta upaya-upaya hukum, serta konektivitas dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi hukum acara pidana. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum pidana itu dalam artian luasnya itu dibagi ke dalam 2 kategorisasi, yakni secara material dan secara formil. Begitu pula dengan fungsinya, bahwa hukum pidana secara material itu berfungsi untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang kiranya dapat dipidana, siapa saja yang dapat dikenai pidana, serta bagaimana bentuk pidana yang tepat untuk dijatuhkan. Kemudian secara formilnya atau hukum acara pidana itu berfungsi di dalam melaksanakan hukum pidana material atau hukum pidana, yang dalam wujud itu memberikan suatu aturan yang berkenaan cara bagaimana negara menggunakan haknya atau instrumen atau alatnya di dalam mempidana ataupun membebaskan pidana, yang dalam hal ini negara memiliki kewenangan atau otorisasi. Nah, kewenangan tersebut ada 2 macam kepentingan yang menuntut negara, yakni kepentingan
umum dan kepentingan orang yang dituntut. Kemudian teman-teman sekalian, bahwa salah satu ahli hukum pidana itu Mr. J.M. van Bemmelen itu mengemukakan bahwa pada pokoknya fungsi hukum acara pidana itu mengatur hal-hal yang dapat diambil konklusinya menjadi 3 pokok. Yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran, dalam artian bahwa hal ini harus dilakukan secara yuridis dengan berwujud pada keadilan. Kemudian ada juga pengambilan putusan hakim dan juga pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil. Kemudian menurut ahli hukum pidana lainnya, dalam hal ini Profesor Dr. Bambang Purnomo, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat penangkapannya ialah yang pertama, mencari dan menemukan fakta berdasarkan kebenaran, kemudian menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, serta melaksanakan keputusan tersebut secara adil, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah yang pertama, mencari dan menemukan suatu kebenaran yang berasaskan keadilan terkait dengan peristiwa pidana yang diproses seperti itu. Kemudian yang kedua, menerapkan hukum dalam artian hukum acara pidana dan dijadikan pertimbangan di dalam memutus suatu perkara oleh hakim seperti itu. Kemudian pada saat putusan telah ingkrah, itu hukum pidana berfungsi untuk mengawasi jalannya putusan tersebut dalam hal pelaksanaannya. Demikian teman-teman sekalian pembahasan materi pada video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga habis. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.